Terima kasih ya Pak. Maaf. Jose, mau pergi kemana? Mau pergi kemana Pak Jose? Baik Tribuners, seperti inilah suasana Bandara Internasional Hasanuddin sehari setelah pemberlakuan pengadaan PCR bagi mereka yang telah melakukan vaksin dosis kedua maupun dosis ketiga atau booster. Bisa kita lihat di sini meski tidak terlalu ramai, Tribuners, tapi bisa kita lihat saat ini antriannya tidak putus-putus. Jadi memang Tribuners, bagi mereka yang sudah melakukan vaksin dosis kedua maupun ketiga itu sudah tidak lagi diwajibkan untuk melampirkan hasil tes PCR maupun antigen. Namun bagi mereka yang masih yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama itu masih wajib sekali untuk melampirkan hasil tes. Ini proses pemeriksaan. Ada HP. Ini belum terlalu ramai Tribuners, namun memang sudah mulai bergejolak seperti itu. Dokter Anas, Kak Fami. Bukan Dokter Anas Ahmad itu? Bukan. Nah, ini sudah juga banyak penumpang yang berada menunggu di sini. Oke Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di Bandara Hasanuddin. Jadi pemberlakuan SE pemerintah Satgas Covid maupun dari Kementerian Perhubungan itu mulai kemarin sore ya, sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa sudah tidak lagi menunjukkan hasil rapid test ataupun antigen. Namun tetap mewajibkan calon penumpang harus sudah vaksin 2 kali, syukur-syukur sudah booster sampai yang ketiga. Jadi itu menjadi salah satu kelayakan penumpang terbang atau berangkat dari bandara Sultan. Untuk kenaikan penumpang jika dibandingkan tahun kemarin itu mencapai sekitar 30% dibandingkan tahun kemarin. Dan kalau dibandingkan dengan bulan Januari itu ada bonus sekitar 20 sampai 15%. Oh Pak, setelah sebelum dan setelah pemberlakuan PCR gimana? Kami masih pantau untuk pergerakan penumpang sebelum dan setelah karena perlakuannya baru mulai kemarin dan efektif mulai hari ini sudah akan pantau pergerakan penumpang. Rencana penerbangan
selamat siang. Kembali bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com, dan saat ini saya sedang berada di SPBU Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Tribuners, kalau kita lihat di sini terjadi antrian panjang oleh sejumlah truk maupun bus yang mengantri untuk mendapatkan solar, sebagaimana informasi yang dihimpun Tribun Timur baru saja oleh salah satu driver atau pengemudi bus yang mengantri di SPBU Urip Sumoharjo ini. Mereka menyampaikan bahwa terjadi kelangkaan solar sejak kemarin hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, dan itulah yang mengakibatkan atau menyebabkan puluhan truk maupun bus mengantri di SPBU. Nah, tadi juga ada pengakuan dari pihak pengemudi bahwa mereka tidak mendapatkan atau kelengkapan solar dari mulai di Kabupaten Nrekang. Jadi sampai dari Nrekang sampai Kota Makassar mereka belum mendapatkan solar atau bahan bakar itu sendiri. Nah, kalau kita lihat antrian sudah sampai di depan Jalan Urip Sumoharjo, Tribuners. Jadi terlihat ada puluhan bus, kemudian ada truk juga yang mengantri untuk mendapatkan solar di SPBU Urip Sumoharjo ini, Tribuners. Inilah suasananya. Jadi antrian truk dan bus ini sedikit juga menyebabkan kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas di area Jalan Urip Sumoharjo. Tribuners, kalau kita lihat pergerakan kendaraan sedikit pelan dari biasanya karena adanya antrian-antrian truk di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, tepat di depan SPBU ini. Baik, terima kasih. Selamat siang, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Aminah, dan saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Veteran. Iya, Tribun Pak. Dan Tribuners, hari ini adalah pembahasan terkait pengumuman Laskar Pelangi. Pihak DPRD mengundang BKD Makassar dan seluruh OPD untuk membahas terkait kisruh Laskar Pelangi. Hanya saja ternyata pihak BKD Pemkot Makassar tidak hadir dalam agenda ini. Jadi pihak anggota DPRD meminta untuk pihak DPRD meminta untuk mengundang kembali agar pihak BKD harus hadir langsung memberikan kejelasan dan penjelasan terkait kisruh Laskar Pelangi yang terjadi di Pemkot Makassar. Dan saat ini membahas terkait di OPD Kes Bangpol. Jadi anggaran tak ada masalah. Yang penting aku mir kembali. Itu kontrak, Pak. Kontrak nama kita. Kenapa tidak dianggarkan? Karena anggarannya ada, Pak. Justru saya bilang tadi anggaran disenggarkan karena salah karena memang tidak, Pak. Ini tidak ada. Malah lagi memang sudah keberitakan. Cuma ini sekarang yang lolos ini Pak belum melapor kembali. Belum melapor. Ada namanya Pak semua. Iya, ada penggantinya. Jadi anggaran itu tertutupi itu anggaran. Nah, sekarang persoalannya kalau solusinya kalau kita tidak mau pangkas yang kita tanya tadi itu Ibu. Kita tanya tadi itu Ibu. Kembalikan lagi yang lulus yang lapor ini yang tidak. Itu butuh anggaran. Tidak apa sebenarnya. Bilang malah lagi BKD. Kabitnya kapan? Jadi ini adalah giliran Kes Bangpol yang ditanya langsung terkait Laskar Pelangi yang lulus di OPD-nya.
Jadi memang harus didata dengan baik apa-apa. Pertama, triwulan pertama terkait dengan kinerja semua SKPD. Ini menjadi fokus kita. Salah satunya yang kita panggil, yang kita pertanyakan adalah BKD. Ya. Tadi ada dari BKD, Kepala Bidang sempat hadir, tetapi ada yang kita pertanyakan terkait kisru yang terjadi sekarang terkait dengan penerimaan Laskar Pelangi dan adanya beberapa K2 yang terhapus. Tetapi dia tidak mampu untuk memberikan penjelasan, sehingga kami di Komisi A memanggil ulang supaya yang bisa hadir adalah orang-orang yang bisa bisa memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Alasannya apa? Kenapa sampai tidak hadir? Kalau alasannya tadi Pak Kaban lagi sakit, Iya. Pak Sekban juga sakit, nah, jadi memang tidak bisa hadir. Nah, tetapi kita undur, mudah-mudahan ada pengunduran waktu 1-2 hari ini sampai hari Sabtu atau hari Jumat, lantas Pak Kaban sudah sehat kembali, ya baru kita. Bukan karena ini belum waktu karena masih panas. Kita belum tahu juga apa alasannya, tetapi alasan yang sekarang diberikan adalah alasan sakit. Tapi sejauh ini memang belum ada informasi atau klarifikasi langsung ke DPRD soal Harga bahan pokok ini apa saja Pak yang naik Pak di pasaran? Kalau di pasar pada khususnya mulai dari cabai sampai ke minyak saja. Kalau untuk barang-barang yang lain itu tidak normal aja. Kalau harga cabai sendiri gimana Pak? Kalau cabai sendiri sangat mahal sekarang. Kalau di khususnya di Kota Maros itu 60. Eceran ya? Iya. Kalau dijual 60. 60. Eceran itu. Dulu berapa Pak sebelum naik Pak? Dulu Pak sampai mulai dari harga 15 merangkap naik sampai sekarang. sudah berapa lama Pak kenaikannya? Sudah sekitar 4 bulan lebih. Jadi penyebabnya apa sih Pak sampai naik seperti itu? Terkendala dari hasil panen dan juga pengiriman. Pengiriman. Iya. Jadi sekarang susah stoknya Pak. Susah stok Pak. Ya, susah stok. Stoknya ini diambil dari mana Pak? Kalau khusus Kota Maros itu mencakup mulai dari Entrekan sampai di Jenek Untuk Bulukumba. Pak, ini kan susah stok Pak dan harganya juga semakin mahal. Bagaimana dengan pembeli, berdampak nggak? Oh, dampak sekali. Cuman kita aja yang kali-kali mungkin sekiranya mungkin Lombok sangat mahal. Nanti kalau beli yang lain kita bagaimana mengaturnya supaya mereka tidak kerasa kalau untuk membeli yang lain. Kenapa? Karena kita diskon yang lain. Jadi yang naik ini cabai rawit ya Pak? Cabai rawit, khususnya cabai-cabean lah. Cabai-cabean kan sekarang kan cabai keriting itu sudah 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini adalah kondisi suasana di pasar Kobi Palopo. Pasar ini Tribuners terletak di Jalan Memet, Kelurahan Songka, Kecamatan Warak Selatan. Dan kondisi pasar ini ya seperti yang terlihat Tribuners.
dikarenakan pagi ini tidak ada pengunjung dan juga lapak-lapak di tempat ini sudah sebagian besar tutup. Padahal pasar hobi ini diresmikan baru 2 tahun lalu, yaitu pada Oktober 2019. Ini lapak-lapak yang ada di depan saya Tribuners semuanya tutup. Ya, Tribuners. Jadi pasar hobi ini Tribuners adalah pasar khusus untuk menjual ternak atau hewan peliharaan, hewan rumahan seperti kucing, burung, ayam, dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Kondisinya Tribuners. Di luas tanahnya Tribuners 5.205,30 meter persegi. Ini adalah musola Tribuners. Padahal di lokasi ini fasilitas lengkap Tribuners. Nah, ini juga tutup. Dokter hewan. Kondisi toiletnya Tribuners. Ini adalah dalam ada kucing. Ini ada ayam Tribuners.
Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Empuang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Jeneponto ini telah diguyur hujan deras mulai dari tadi sekitar pukul 20.30 hingga saat ini. Nah, hujan deras ini membuat bahu jalan poros provinsi yang ada di Kecamatan Binamu tergenang air. Nah, seperti ini. Tribuners, ini adalah Sungai Jodo yang terletak di Kelurahan Merate, Kecamatan Sayang, Kabupaten Sulawesi Selatan. Tempat ini salah satu destinasi wisata favorit di kota Palopo ini, Tribuners. Jadi di sini tersedia berbagai fasilitas
Di depan saya ini adalah Sungai Jodo atau aliran Sungai Latupak Tribuners. Di sini fasilitasnya ada gazebo, juga ada aula, ada musola dan spot-spot foto lainnya. Jadi penamaan Sungai Jodo ini punya sejarah tersendiri bagi tempat ini, karena dinamai Sungai Jodo karena pernah ada sejarah dua atau sepasang kekasih keturunan Tionghoa yang bertemu pertama kali di tempat ini, berkenalan di tempat ini, yang kemudian berjodoh. Tribuners. Kawasan tempat ini disebut Sungai Jodo. Lokasi ini paling cocok untuk piknik di akhir pekan Tribuners. Tempatnya rindang Tribuners. Ya. Enggak itu. Aji anu lihat-lihat. Jadi lokasinya juga terletak di perkampungan warga. Jadi di sini ada banyak rumah Tribuners. Ini adalah jembatan gantungnya Tribuners. Jadi di sebelah juga masih ada perkampungan juga Tribuners. Jembatan gantungnya. Ya, selamat pagi Sobat Tribuners. Pagi hari ini saya sedang berada di kawasan Center Point of Indonesia atau biasa disebut CPI, yang merupakan akses menuju ke
Lego-Lego dan juga ke Masjid 99 Kubah. Nah, seperti yang terlihat di layar kaca, nampak pagi hari ini sepi pengunjung ataupun warga Makassar yang berolahraga. Saat ini CPI, Lego-Lego dan Masjid 99 Kubah telah menjadi ikon baru dari Kota Makassar. Sebelumnya hanya ada di Pancabakari saja. Namun saat ini CPI, Lego-Lego maupun Masjid 99 Kubah telah menjadi tempat alternatif baru untuk meringankan suasana, menghirup udara segar. Namun lokasi ini biasanya dikunjungi oleh masyarakat di pagi hari ataupun sore hari hingga malam. Namun sangat disayangkan perilaku pengunjung yang sering membuang sampah sembarangan membuat lokasi ini terlihat kurang asri. Seperti yang terlihat di bawah di lautnya ya, nampak banyak sekali sampah-sampah plastik yang berserakan. Tak hanya di laut saja, namun di pinggiran jalan nampak banyak sampah-sampah plastik bekas konsumsi pengunjung. Sangat disayangkan sekali karena Lego-Lego CPI dan Masjid 99 Kubah merupakan tempat wisata baru bagi masyarakat Makassar. Namun perilaku pengunjung yang seringkali membuang sampah sembarangan merusak keindahan yang ditawarkan oleh ketiga tempat wisata ini. Seperti yang terlihat di layar kaca, nampak di laut, kita lihat arah pantai, nampak banyak sampah yang Ya, selamat pagi Tribuners dan Facebooker. Kali ini kita berada di Pelabuhan Nusantara, lebih tepatnya berada di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Nah, saat ini di pelabuhan ada giat vaksinasi bagi penumpang kapal atau penumpang yang ingin berlayar. Disiapkan vaksinasi dosis kedua oleh pihak pelabuhan bekerja sama dengan Polres Kota Parepare. Nah, iya, benar dan Facebooker bahwa kebijakan dari pemerintah pusat terkait agenda perjalanan keluar kota yang baik menggunakan jalur udara maupun jalur laut itu sudah ditetapkan. Ya, baik Tribuners dan Facebooker. Jadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sedang ada giat vaksinasi. Sedang ada dibuka gerai vaksinasi bagi masyarakat atau bagi masyarakat yang ingin berlayar melalui pelabuhan ini disediakan vaksinasi dosis kedua. Nah, seperti yang kita tahu Tribuners, bahwa memang peraturan atau kebijakan pemerintah pusat terkait perjalanan baik jalur laut atau jalur udara itu sudah diperbolehkan untuk berangkat apabila telah melakukan vaksin dosis kedua. Itu artinya sudah tidak wajib lagi bagi penumpang untuk melakukan tes PCR ataupun antigen untuk melakukan perjalanan keluar. Seperti itu Tribuners, dan saat ini di pelabuhan sedang ada giat vaksinasi bagi masyarakat, bagi penumpang yang akan berlayar melalui
Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Nah, seperti ini suasana. Bagi masyarakat atau penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis kedua bisa langsung memperlihatkan buktinya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, bagi yang belum bisa langsung ke gerai vaksinasi ini yang disediakan pihak pelabuhan dan Polres. Halo, selamat sore Tribuner. Saat ini saya sedang bersama juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Wajo, Bapak Safarudin. Pak Safar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Safar, Kabupaten Wajo ini kan salah satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang berstatus PPKM level 2 ya. Pak, bagaimana perkembangan kasus COVID di Kabupaten Wajo hingga hari ini? Ya. Untuk perkembangan kasus COVID di Kabupaten Wajo per hari ini itu sudah ada sebanyak 1.607 kasus dengan rincian 1.468 telah sembuh, kemudian 67 kasus aktif, diantaranya itu 65 isolasi dan 2 dirawat di rumah sakit, kemudian 72 orang telah meninggal. Nah, untuk laju pertumbuhan kasus di Kabupaten Wajo ini akhir-akhir ini sudah mulai kembali melandai karena pada awal Maret sebelumnya itu telah terjadi peningkatan dan saat ini sudah mulai melandai. Adapun jumlah desa yang saat ini terpapar COVID-19 itu yang kasus aktif ada sebanyak 41 desa. Kemudian untuk penanganannya sendiri itu kita tetap menyiapkan di rumah sakit untuk perawatan, menyiapkan tempat tidur untuk perawatan COVID. Pak, tadi ada 2 orang ya pasien yang dirawat di rumah sakit. Itu dirawat di rumah sakit mana itu, Pak? Di rumah sakit Umum Lamadu Kelang. Oh, dua-duanya di rumah sakit Umum Lamadu Kelang. Apa ini Wajo berstatus PPKM level 2? Kebijakan-kebijakan apa yang telah diambil Pemkab Wajo sehingga bisa mempertahankan status PPKM itu? Ya, seperti yang selalu kita masifkan sebelum-sebelumnya bahwa kita selalu bersinergi dengan semua pihak, semua stakeholder untuk tetap mensosialisasikan dan memantau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, kita juga tetap memasifkan vaksinasi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Mulai dari dosis 1 yang bagi yang belum, dosis 2 yang bagi yang sudah dosis pertama dan dosis 3. Pak, tadi ada 40 lebih ya desa kelurahan di Wajo. Itu yang kecamatan paling tinggi. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi pertama di mana penyewaan mainan mobil anak ramai dikunjungi di RTH Calacu Sengkang, ruang terbuka hijau RTH Calacu Sengkang. Tepatnya diresmikan pada 15 Februari 2022 lalu. RTH tersebut jadi alternatif warga untuk menghabiskan waktu senggang. Di RTH tersebut juga terdapat sejumlah fasilitas seperti tempat parkir, kedai makanan, jogging track, spot foto, dan panggung. Selain itu, salah satu daya tarik RTH tersebut adalah adanya penyewaan mainan mobil anak yang menjamur. Penyewaan mainan mobil anak ini mulai buka pada sore hari. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Hardiansyah Abdi Gunawan. Halo, selamat siang rekan Bedi. Halo, selamat siang rekan Kinan. Ya, bisa Anda informasikan sudah berapa lama usaha penyewaan mainan mobil anak di RTH Calacu tersebut? Ya, betul sekali bahwa setiap sore di kawasan RTH
Calacu Sengkang ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, dan salah satu daya tariknya itu adalah penyewaan mainan mobil anak ini. Penyewaan mobil anak ini sebenarnya sudah ada ketika RTH ini selesai dibangun pada awal tahun 2022 ini, namun mulai menjamur setelah diresmikan pada 15 Februari 2022 lalu oleh Bupati Wajo. Seperti itu rekan Kinan. Ya, berapa tarifnya sekali main? Ya, sekali main kan ada beragam mainan yang disewakan di tempat ini, karena bukan cuma satu orang yang membuka usaha seperti ini. Seperti yang terlihat di video, ada mobil-mobil. Mainan mobil itu untuk ukuran kecilnya sekitar 15.000 per 10 menit. Untuk mobil yang ukurannya sedikit besar dengan volumenya yang juga besar itu sekitar 20.000 per 10 menit. Ada juga skuter itu untuk anak-anak kecil itu dibanderol tarifnya sekitar 10.000 per 10 menit. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik, bagaimana awalnya sehingga muncul usaha penyewaan mainan mobil anak di RTH Calacu, rekan Bedi? Ya, menurut informasi dari pengusaha penyewaan mainan mobil anak ini, bahwa salah satu yang pertama itu yang membuka usaha seperti ini adalah Al Bilal Toys, dari pemiliknya Bapak Sudirman, bahwa dia melihat di kawasan RTH ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, dan kebanyakan masyarakat membawa anak-anaknya untuk bermain di tempat ini. Sayangnya di RTH ini tidak dilengkapi oleh fasilitas bermain anak, sehingga Sudirman berinisiatif untuk membuka usaha penyewaan mobil anak, dan itu mulai ramai dikunjungi. Dan setelah Sudirman membuka usaha seperti ini, progresnya cukup tinggi dan menarik, sehingga beberapa orang pun mulai membuka usaha seperti itu di RTH Calacu Sengkang ini. Sekitar bisa dihitung-hitung bahwa ada sekitar 7 orang yang membuka usaha seperti ini di kawasan RTH Calacu Sengkang ini. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Bedi untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Sudirman selaku pemilik penyewaan mainan mobil anak di RTH Calacu. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah berapa lama usaha ini? Usaha di sini di taman sudah sebulan lebih. Apa alasannya Pak buka usaha seperti ini? Membuka usaha di taman ini karena melihat peluang di RTH ini ternyata bagus, ya sehingga bermainlah di sini anak-anak. Ini Pak ya, yang pertama di sini RTH. Betul sekali, ini yang pertama di taman RTH ini mobil saya. Ini ada banyak, tapi memang kita yang pertama kali membuka permainan anak-anak. Berapa tarifnya Pak? Tarifnya tergantung ya, ada skuter ini 10.000, mobil yang kecil, ukuran kecil ini 15.000, mobil yang besar, ukuran besar 20.000. Itu per berapa menit? 10 menit rata, semuanya 10 menit main. Itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Hardian Syah Abdi Gunawan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Wajo untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana simulasi penanganan kebakaran di Patingaloang. Patra Niaga Regional Sulawesi menggelar pelatihan dan simulasi bencana kebakaran. Kegiatan yang bekerja sama dengan Damkar Makassar ini berlangsung di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Selasa 8 Maret 2022. Puluhan peserta tampak antusias mengikuti simulasi menangani api
api kecil, menangani korban luka, sampai dengan simulasi kebakaran. Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, ada Bapak Taufik Kurniawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program CSR Kampung Safety. Kampung Safety PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sendiri berada di Kelurahan Tamalaba dan Kelurahan Patingal Loang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rudi Salam di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Rudi. Halo, selamat siang rekan. Baik, bisa Anda informasikan apa yang melatar belakangi Pertamina melakukan simulasi penanganan kebakaran tersebut? Baik, Kinan dan Tribunal, memang Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menggelar pelatihan simulasi bencana kebakaran. Nah, kegiatan simulasi ini berlangsung di Kecamatan Patilongan, Kelurahan Patilongan, kami Kecamatan Ujung Sana, Kota Makassar pada Selasa 8 Maret 2022 kemarin. Memang simulasi ini digelar bersama dengan Damkar Kota Makassar dan diikuti oleh puluhan peserta yang berada dalam kawasan Kecamatan Ujung Sana, Kota Makassar ini. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial atau program CSR dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Selatan. Ya, baik. Seperti apa jalannya simulasi penanganan kebakaran, rekan Rudi Salam? Ya, memang puluhan peserta tampak antusias mengikuti simulasi yang digelar di kawasan pada penduduk di Kecamatan Ujung Sana, Kota Makassar ini, di mana memang mereka diberi pelatihan khusus selama kurang lebih 2 jam berupa materi dalam menangani bencana kebakaran yang terjadi dalam kawasan tersebut. Kemudian juga mereka langsung mempraktikkan langsung pelatihan yang telah diberikan itu berupa simulasi menangani api kecil, di mana diberikan contoh untuk menangani kompor gas LPG yang kemudian bocor dan mengalami kebakaran secara ringan. Kemudian juga para peserta diberi pelatihan dalam simulasi menangani korban luka ketika terjadi bencana, utamanya bencana kebakaran, sampai dengan peserta diberi pelatihan simulasi kebakaran yang terjadi dalam kawasan padat penduduk di daerah tersebut. Ya, baik. Bagaimana harapan Pertamina dan harapan warga dengan simulasi yang diadakan oleh PT Pertamina Patra Niaga tersebut? Baik, memang dengan senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Selatan, ada Taufik Kurniawan, memang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan sebagai tanggung jawab sosial, di mana para peserta nantinya menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugasnya ketika terjadi bencana, utamanya bencana kebakaran. Kemudian safety-man dari Kelurahan Ujung Sana, maksud kami Patilongan, ada Bapak Haris Hafid, mengatakan bahwa pelatihan ini sangat berguna pastinya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, karena memang diberi pelatihan khusus dalam menangani bencana kebakaran, sehingga dipandang penting terus dilakukan setiap tahunnya. Dan PT Pertamina Regional Sulawesi sendiri berkomitmen untuk melaksanakan pelatihan tersebut secara berskala setiap tahunnya. Ya, baik. Terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, ada Mas Taufik Kurniawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini merupakan kegiatan rutin tahunan ya, di mana kita mempunyai program CSR namanya Kampung Safety. Kampung Safety itu terletak di kelurahan yang menjadi buffer zone dari instalasi terminal BBM kita di Makassar yang berada di Kelurahan Patingal Loang dan Tamalaba. Nah, warga yang ada di belakang saya ini adalah warga dari Kelurahan Tamalaba dan Kelurahan Patingal Loang yang mereka setiap tahun secara periodik terus menerus diasah ingatannya, karena ini programnya sejak tahun 2017 diaktifkan program ini. Kemudian fungsinya adalah mereka adalah personel yang siaga.
sewaktu-waktu terjadi keadaan bencana, apalagi kebakaran, itu mereka adalah personel yang siaga menerapkan prosedur-prosedur dan tata kelola koordinasi untuk penanganan kegiatan darurat. Nah, kita ketahui bersama bahwa bahaya kebakaran itu bisa timbul dari mana saja. Apalagi kita yang memiliki tingkat risiko bisnis yang sangat tinggi, sangat tidak dipungkiri bahwa memerlukan backup bantuan dari warga. Begitupun karena warga terletak di pemukiman yang padat, sangat pasti bisa memerlukan koordinasi dan bantuan dari baik Pertamina maupun Damkar. Jadi hari ini kita adakan pelatihan mulai dari bagaimana menangani api kecil, kemudian menangani korban yang luka, sampai dengan simulasi kebakaran di tempat keramaian. Nah, harapannya ini bisa menjadi pengingat ketika di kemudian hari terjadi keadaan yang real, pola. Itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai pesan-pesan berikut. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Bone, di mana kecelakaan tunggal di Bone, mobil Pajero terguling ke sawah. Kecelakaan tunggal terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana sebuah kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Pajero Sport terguling ke sawah. Lokasi kejadian tepatnya di Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Kasdar dari Kabupaten Bone. Halo, selamat siang rekan Kasdar. Selamat sore rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone? Baik rekan Kinan, bahwa di Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Lakukang, Kecamatan Mare, terjadi kecelakaan tunggal yang menyebabkan satu kendaraan roda 4 jenis ataupun merek Mitsubishi Pajero Sport terguling di sawah, dan menurut keterangan pengendara ataupun sopir yang mengemudi mobil tersebut, mengatakan bahwa dirinya mengantuk dan sementara kendaraan roda 4 yang dibawanya bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga mobil yang dikendarai tersebut tidak dapat dikendalikan, begitu rekan Kina. Ya, baik, siapa pengemudi mobil yang mengalami kecelakaan tersebut, pengendara mobil? Ya baik, adapun sopir ataupun pengendara mobil yang mengalami kecelakaan ini merupakan bernama Andi Asis, yang merupakan warga dari Kabupaten Sinjai Timur. Dan saat itu beberapa saksi mengatakan bahwa kendaraan roda 4 yang berjenis Mitsubishi ataupun merek Mitsubishi Pajero Sport ini, beberapa sopir yang singgah di pinggir jalan mengatakan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga tidak dapat dikendalikan, apalagi sopirnya saat itu mengaku sedang mengantuk. Begitu rekan Kina. Ya baik, kemana arah dan tujuan kendaraan roda 4 tersebut? Ya baik, rekan Kina dan Tribuners dimanapun Anda berada, kendaraan roda 4 tersebut bergerak dari Kabupaten Sinjai Timur, dan sopir mobil tersebut hendak ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Namun di pertengahan jalan, tepatnya di daerah Desa Lakuka, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, mengalami kecelakaan tunggal di mana mobil tersebut terguling. Dan memang Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa di lokasi ini ataupun tepatnya di Desa Lakukang ini seringkali terjadi kecelakaan. Setiap tahunnya pasti mencatat kecelakaan di Desa Lakukang ini. Jadi Tribuners perlu diperhatikan jika melintasi jalanan ini, perlu hati-hati, karena memang perjalanan di sini jalanan cukup cukup mulus, sehingga kita akan terpancing untuk memacu kendaraan. Dan itu perlu diperhatikan Tribuners, bahwa
di daerah ini sangat rawan terjadi kecelakaan. Kembali ke rekan Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Kasdar untuk informasi lengkap Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Live Report dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Sinjai, di mana polisi tetapkan 4 tersangka pembunuhan remaja di Sinjai. Polres Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menetapkan 4 orang tersangka atas tewasnya A. Muhammad Yusuf, 16 tahun. Keempat orang yang menjadi tersangka adalah AR, 23 tahun, SY, 23 tahun, HJ, 20 tahun, dan KP, 20 tahun. Mereka dijadikan sebagai tersangka pasca memarangi Andi Muhammad Yusuf. Dalam peristiwa tersebut, Andi Muhammad Yusuf yang juga warga asal Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone, tidak dapat diselamatkan nyawanya pasca mengalami sejumlah luka terbuka. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Syamsul Bahari di lokasi. Halo, selamat siang rekan Syambah. Halo, selamat siang Mbak Kina Aulia di redaksi Tribun Timur Makassar, dan selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kronologi peristiwa yang ditetapkannya keempat orang tersangka dalam peristiwa tersebut? Baik, pada tanggal 29 Februari lalu, sejumlah pemuda di Kabupaten Sinjai melakukan aksi penyerangan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dalam aksi penyerangan tersebut, seorang warga yang bernama Andi Muhammad Yusuf kemudian mengalami tebasan parah dan mengakibatkan sejumlah luka berat, luka terbuka, hingga Andi Muhammad Yusuf sendiri tidak dapat ditolong nyawanya sehingga menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. Dan kemarin pihak Polres Sinjai telah menetapkan 4 tersangka yang sebelumnya para pelaku ini melarikan diri, dan kemarin telah menetapkan tersangka 4 orang warga Sinjai, Mbak Kina Aulia. Ya, di mana para tersangka ditangkap? Ya, pasca melakukan aksi pemerangan tersebut, para tersangka ini sempat kabur. 3 diantaranya diamankan atau ditangkap sendiri di dalam ibu kota Sinjai, dan 1 diantaranya sempat melarikan diri atau kabur ke Kabupaten Pangkep. Warga tersebut, pelaku tersebut adalah bernama Abdurrahman. Mereka melakukan bersembunyi di salah satu rumah keluarga mereka di Kabupaten Pangkep setelah melakukan aksi pemerangan di Kabupaten Sinjai. Dan aksi pelariannya ini cukup menyulitkan aparat Satreskrim Polres Kabupaten Sinjai karena tidak mendapatkan informasi bahwa di mana yang bersangkutan melakukan persembunyian. Dan setelah memeriksa beberapa orang pelaku lainnya, terduga pelaku lainnya, barulah mendapatkan keterangan bahwa Abdurrahman ini melakukan aksi melarikan diri pasca melakukan aksi pemerangan ke Kabupaten Pangkep. Dan oleh pihak Polres Kabupaten Sinjai meminta bantuan backup ke personel Polda Sulawesi Selatan dan juga ke personel Polres Kabupaten Pangkep, sehingga dengan mudah melakukan penangkapan di wilayah Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Lalu tersangka kemudian dibawa ke Kabupaten Sinjai, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Abdurrahman ini sebagai pelaku utama dari aksi pembunuhan terhadap seorang remaja tersebut, Mbak Kina Aulia. Ya, bagaimana memberikan jaminan kepada keluarga korban terhadap proses hukum kasus tersebut? Ya, baik. Pasca kejadian ini,
sejumlah pihak keluarga dari almarhum Andi Muhammad Yusuf asal Kajuara, Kabupaten Bone, mendatangi Polres Kabupaten Sinjai mendesak aparat kepolisian di daerah itu untuk segera menangkap pelaku utama dari kasus ini, dan mereka menegaskan bahwa pihak kepolisian harus menangkap pelaku, dan jika tidak dapat menangkap pelaku tersebut maka mereka akan mengambil tindakan hukum sendiri. Dan pihak Kapolres telah menyampaikan menjamin bahwa kasus tersebut dijamin akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga meminta pihak keluarga untuk tidak mengambil hal-hal yang Ya, itulah tadi hasil laporan yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Syamba. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Kapolres Sinjai, ada AKBP Rahmat Sumekar. Berikut liputannya untuk Anda. Dia bersembunyi, kemudian diketahui keberadaannya oleh anggota kita, dijemput oleh anggota yang melempar batu, dan adik dari pembocor ini kita tangkap di daerah Sinjai. Alhamdulillah sudah kita amankan di belakang untuk pasal yang kita. Jadi untuk motifnya lagi adalah ayat 3 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kita gunakan juga pasal 340, kemudian subsidiar pasal 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan. Untuk ancaman hukumannya 15 tahun sampai seumur hidup. Ya, mungkin itu mereka hanya ikut konvoy saja, Pak. Tidak konvoy, tidak melakukan apa-apa. Ya, yang melakukan provokasi, pembacokan, mengendarai motor baru, kemudian yang melempar batu, itulah yang kita jadikan tersangka dulu. Kemudian yang lain itu hanya ikut konvoy saja, jadi tidak melakukan perbuatan apa-apa saja. Nanti mudah-mudahan kita akan dalami apakah mereka ini bisa dijerat juga dengan hukum apa tidak. Karena kita harus konsultasi dulu Pak ke saksi ahli untuk menyatakan bisa nggak yang tidak, walaupun dia satu grup, satu geng, satu kelompok, kayak dia melakukan apa-apa masih bisa dihukum. Jadi masih butuh kajian lagi, dan nanti ke depan didapatkan keputusan yang baik dan adil. Demikian Pak. Mundur 3 tahun, asli Sinjai, kemudian RA umur 23 tahun dari Sinjai juga, kemudian yang ketiga atas nama Haji umur 20 tahun namanya Sinjai, kemudian yang keempat pelaku atas nama KT di Kecamatan Kajuara. Ya. Kemudian untuk pelaku sendiri, untuk SY ini dia yang untuk pelaku utama tuh yang melakukan pembacokan terhadap korban itu adalah pertama RA ini. Dia membawa parang panjangnya 70 cm, kemudian untuk SY ini sebagai pengendara sepeda motor, jadi pelaku ini dibonceng oleh SY menuju lagi ke TKP membawa parang. Mereka berkonvoy, tiba di lokasi, langsung korban ini dan teman-teman lainnya kabur, tapi korban tidak bisa melarikan diri, dibacok oleh RA. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama rekan Syamsul Bahri yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Syamba untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Sinjai, dan selamat bertugas kembali.